Pertamina, Pak Simon, beserta seluruh jajaran yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Kami mengapresiasi kehadiran panjenengan semua, dan kami mengapresiasi juga atas paparan dari Dirut Pertamina dan beserta beberapa jajarannya tadi soal kesiapan mudik lebaran, Pak. Tentu ini sedikit membuat tenang kami dan masyarakat Indonesia, Pak. Namun innalillahi wa inna ilaihi rojiun, Pak. Di tengah bulan suci Ramadan, hari ini seluruh rakyat marah, Pak. Marah besar. Bahkan kami punya saudara, Pak, setiap hari, setiap ketemu kami selalu mengungkapkan kemarahannya. Mereka kecewa begitu mendalam terhadap Pertamina karena mereka merasa tertipu bertahun-tahun selama ini, Pak. Seperti yang telah kami sampaikan di awal bulan Desember yang lalu tentang kualitas BBM Pertamina yang dipertanyakan oleh banyak masyarakat kami, hari ini kekhawatiran kami di tahun lalu, Pak, bom waktu itu benar-benar meledak, Pak. Maka pada kesempatan hari ini, pada RDP kali ini, jujur saja, Pak, kami sedikit kecewa. Kami tunggu-tunggu dari tadi paparan soal terupdate Pertamax oplosan, tapi tidak ada sebait kata pun yang menjelaskan soal itu di kesempatan pagi hari ini. Padahal kami menunggu-nunggu rapat ini dari berminggu-minggu yang lalu, sampai kami coba ingatkan di grup Komisi 6 dan sebagainya, dan alhamdulillah hari ini terlaksana, tapi juga tidak bisa mengurangi kegundahan kami dan masyarakat kami, Pak. Maka harapan kami korupsi yang sudah ditangani oleh kejaksaan, yaitu Pertamax oplosan yang katanya sudah merugikan negara lebih dari 1.000 triliun rupiah ini, Pak. Dan juga bahkan yang kemarin yang terupdate ditemukan juga adanya kontrak oplosan antara Pertamina dengan pihak swasta yang sudah berjalan sejak tahun 2017. Maka saya berharap ada penjelasan sejelas-jelasnya, Pak, nanti di akhir sesi ini, Pak. Karena jika benar, maka ini adalah orkestrasi kejahatan totalitas yang masif dan terstruktur, Pak. Dari hulu ke hilir yang sudah terjadi bertahun-tahun. Ini di mata kami bukan hanya sekedar korupsi yang merugikan negara, Pak. Tapi ini adalah korupsi yang merugikan, menyakiti dan mengkhianati rakyat kita, Pak. Bahkan tadi malam, Pak Simon, ketika kami mau tidur, Pak, kami mendengar satu berita yang di-share oleh kawan kami di grup Komisi 6, Pak. Menangis hati kami, Pak. Sama tahu di grup itu apa, Pak? Pernyataan dari Kejaksaan Agung bahwa mereka menemukan grup WA yang judul grupnya adalah orang-orang senang. Na'udzubillah min syarri dzalik, Pak. Jadi ternyata mereka melakukan selama ini dengan kesadaran, Pak. Dengan menari-nari di atas penderitaan rakyat, merampok bukan hanya dari negara tapi juga dari rakyat kami, Pak. Kemudian Pak Dirut, baru-baru ini Menteri SDM mengatakan akan membangun kilang minyak yang dibiayai oleh Danantara dengan biaya mencapai 500 triliun rupiah. Lah jadi selama ini Pertamina tidak punya kilang baru, Pak. Padahal ketika 2019 yang lalu kami duduk di sini, ketika di situ di tempat Bapak ada namanya Bu Nike, saat itu menyampaikan bahwa RDMP Balikpapan maksimal tahun itu akan selesai, tapi nyatanya ternyata kami baru tahu sampai tahun 2025 itu tidak tuntas juga, Pak. Sedangkan hari ini kebutuhan BBM kita 16 juta barel per hari, padahal targetnya pada tahun 2025 ini sudah bisa memproduksi 2 juta barel, Pak. Artinya kita bukan lagi hanya impor, tapi kita surplus, kita bisa melakukan ekspor BBM. Tapi ternyata semua itu hanya mimpi dan ilusi, Pak. Karena maunya oknum-oknum Pertamina hanya impor dan impor saja, Pak. Jadi saya melihat bahwa sebenarnya Pertamina adalah bagian dari mafia migas, Pak. Karena ternyata mafia migas telah mempengaruhi Pertamina agar menunda-nunda pembangunan kilang, Pak. Di sisi lain juga ada kebobrokan dalam manajemen SDM di Pertamina. Mantan orang dalam Pertamina, mantan orang dalam Petral, entitas mafia yang sudah dibubarkan negara karena tempat sarangnya mafia di dalamnya, malah ternyata Dirut Pertamina saat itu, salah satu orang Petral saat itu menjadi Dirut Pertamina Patraniaga. Maka tidak heran, maka kemudian namanya Rifa bekerja sama dengan geng mafia melakukan perampokan yang begitu besar terhadap duit negara kalau itu betul terjadi begitu, Pak. Kemudian yang kedua, Pak, heboh Pertamax oplosan saya rasa tidak cukup dengan hanya meminta maaf lalu seolah-olah dosa-dosa Pertamina selesai, tidak. Lalu bagaimana dengan kerugian konsumen?
Apa ada inisiatif dari Pertamina untuk memberikan mengganti kerugian mereka, Pak? Ingat, Pak, mereka beli BBM bukan untuk diminum, Pak, tapi untuk bekerja sehari-hari dari kantor ke rumahnya. Saya maka tidak bayangkan kalau seandainya kemudian oksigen dikelola oleh Pertamina, jangan-jangan dioplos dengan karbon dioksida. Maka manfaatkan My Pertamina untuk bagaimana bisa memberikan ganti rugi kepada rakyat kita, Pak. Dengarkan kata netizen, saya pikir ada benarnya. Gimana untuk mengembalikan integritas Pertamina, mereka ganti gasih Pertamax secara gratis selama setahun misalnya. Tapi itu tidak mungkin. Atau seminggu deh, atau sebulan deh. Atau apa yang bisa Bapak lakukan, yang penting rakyat merasa ada upaya dari Pertamina untuk memberikan perbaikan dan minta maaf kepada rakyat. Ingat, para founding father kita mendirikan Pertamina dengan tetes darah dan keringat. Bagaimana kemudian hari ini dihancurkan oleh internal Pertamina sendiri, yang ini harus dikembalikan oleh Bapak. Kemudian juga kalau kita bicara lingkungan hidup kita, hasil uji lab BBM Pertamina hasilnya di bawah standar, di bawah ketentuan Kementerian LHK. Kandungan sulfur Pertamax ternyata sama dengan Pertalite yang 500 ppm, Pak. Bayangkan, standar Euro 4 saja, RON 92 kandungan sulfurnya harusnya hanya 50 ppm. Belum lagi kalau kita lihat punya tetangga kita Shell hanya 10 ppm, Pak. Maka bobroknya Pertamina dari segala sisi ini, Pak. Dari SDM, teknologi, produk, dan sebagainya, ini sangat merugikan berbagai sektor. Maka reformasi inset outset adalah urgent dan wajib untuk segera dilakukan. Kemudian yang ketiga, Pak. Jika menilik betapa besarnya gaji yang diperoleh jajaran direksi Pertamina, lebih dari 1 miliar per bulan, setara dengan gaji dirut Coca-Cola, Pak. Bahkan kami cek setara dengan gaji CEO Google, yang merupakan perusahaan global dengan valuasi dan market yang memang mendunia. Bahkan itu kalau ditambah dengan tantiem, dividen, kemudian kompensasi finansial lainnya, maka THP yang diberikan kepada direksi Pertamina 4 miliar per bulan, jauh lebih besar daripada gaji Presiden Republik Indonesia, bahkan jauh lebih besar dari gaji Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Pak. Ini amat sangat terlalu luar biasa. Maka seharusnya dengan angka sefantastis itu, direksi wajib bisa memberikan pelayanan terbaik, wajib bisa menghadirkan BBM berkualitas, wajib bisa memberikan BBM yang terjangkau untuk semua lapisan masyarakat, bahkan bisa membuat profit yang impactful bagi negara, harusnya. Tapi nyatanya apa? Malah merugikan negara dan melukai rakyat kita hari ini. Bahkan kalau kita lihat di laporan keuangan anak usaha Pertamina, yaitu Pertamina Patraniaga, kompensasi bagi manajemen kunci termasuk direksi dan komisaris mencapai 19,1 juta US dollar atau setara dengan 312 miliar. Bayangkan, duit sebanyak itu kalau dipakai untuk MBG misalnya, bisa memberikan makan kepada 31 juta anak kita, Pak. Atau kalau itu diberikan kepada para guru P3K, para CPNS kita yang diprank oleh negara hari ini, maka itu bisa mensejahterakan mereka sampai nunggu mereka menjadi PNS, Pak. Bukan bermaksud bagaimana, hanya mereminder, Pak. With great power comes great responsibility. Maka evaluasi manajemen beserta remunerasinya di BUMN ini sangat-sangat urgent untuk segera dilakukan. Kemudian yang keempat, Pak Dirut, karena itu saya mengusulkan kepada pimpinan DPR RI, kepada pimpinan Komisi 6, untuk bagaimana segera dibentuk panja BBM Pertamina. Karena jangan berhenti pada pion-pion yang sudah terjerumus ini, Pak. Jangan kemudian ini keluar dari mulut singa masuk ke kandang macan, Pak. Tetapi ini kesempatan untuk membersihkan Pertamina secara menyeluruh. Maka nanti kasihan juga kepada Danantara ketika mereka harus memikul beban berat, karena ternyata Pertamina sebagai BUMN terbesar ternyata boncos dan gembos, Pak. Maka melalui pansus BBM ini kita bisa panggil mantan direksi Pertamina Pak Ahok, yang beliau juga mengkonfirmasi bahwa kalau diundang di tempat ini beliau akan hadir. Kita akan undang mantan komisaris, begitu juga mantan dirut Pertamina Bu Nike, begitu juga mantan dirut-dirut di era ketika dulu Petrol dibubarkan misalnya, Pak. Kita juga bisa memanggil produsen booster RON BBM. Jangan-jangan memang Pertamax adalah Pertalite yang diberikan booster. Maka di kesempatan ini juga saya membantah pernyataan PLT Dirut Pertamina Patraniaga ketika rapat dengan Komisi 12. Beliau menyatakan bahwa tidak ada aditif yang bisa menambah RON. Kenyataannya
Pak PLT, kenyataannya ketika Bapak buka Google, ketika Bapak buka e-commerce, banyak sekali perusahaan yang kredibel, yang menjual aditif, yang menjual booster, yang bahkan menjanjikan bisa menaikkan 5 poin. Misalnya dari RON 90 ke 95 yang jauh lebih besar dari Pertamax begitu. Maka saya sangat yakin masih banyak mafia, koruptor, penjahat lain yang masih bercokol di Pertamina ini. Mereka tinggal menunggu giliran saja untuk duduk pada posisi strategis. Yang artinya Pertamina tidak akan pernah sehat karena di dalam tubuhnya masih tersebar virus-virus yang dorman, sedang tidur dan menunggu time yang tepat untuk bangun, atau bahkan mereka bangun cuman belum ketahuan, Pak. Maka kami usulkan panja BBM Pertamina untuk segera dilakukan untuk mengusut dari hulu ke hilir, Pak, untuk melihat siapa saja yang terlibat dalam proses pengoplosan ini, Pak. Maka Bapak harus belajar dari Presiden Georgia. Bagaimana Georgia, Pak, saat itu adalah negara dengan polisi lalu lintas terkorup di dunia. Bagaimana kemudian dengan keberaniannya pemimpin Georgia mengambil satu sikap dalam semalam mereka memecat hampir seluruh polisi lalu lintasnya yang korup. Dunia kaget, bahkan rakyatnya sendiri takut, Pak. Takut apa? Takut kemudian ada instabilitas keamanan karena tidak ada polisi lalu lintas lagi. Tapi jangan tahu hari ini Georgia menjadi salah satu negara yang sukses dalam memberantas korupsi. Yang ini harus Bapak lakukan, Pak. Mohon maaf, mohon izin, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak. Di samping Bapak, Pak Alfian, beliau mantan Dirut Pertamina Patraniaga. Bapak percaya beliau tidak terlibat? Saya juga tidak percaya. Tapi kalau kita belajar di negara Jepang, terlibat tidak terlibat, harusnya Pak Alfian mengundurkan diri dari direksi Pertamina. Untuk membuktikan dulu Bapak benar-benar tidak terlibat, baru kemudian kalau mau masuk lagi silahkan. Kemudian Pak, untuk menyelamatkan nama besar dan bertahap mengembalikan kepercayaan publik, setidaknya saya mengusulkan 2 hal, Pak. Yang pertama, Pak Dirut, saya mengapresiasi Anda ketika konferensi pers menyatakan permintaan maaf atas kejadian Pertamax oplosan. Tapi saya kira itu tidak cukup, Pak. Belum menunjukkan ketulusan hati Pertamina. Ini masih sekedar lip service semata, Pak. Jika memang Pertamina benar-benar minta maaf, maka harus melakukan taubatan nasuha. Harus menunjukkan bagaimana seluruh insan Pertamina itu tidak hanya meminta maaf secara lisan, tapi juga dari gestur, dari perbuatan, dan dari pelayanan yang dilakukan. Tidak cukup pula hanya mengganteng si bocil anaknya Deddy Corbuzier, Pak, yang ini justru melecehkan, meremehkan, dan melukai hati rakyat. Juga tidak perlu mengendorse namanya Fitra Eri, yang untung namanya Fitra Eri punya integritas, karena dia tidak yakin ini tidak benar-benar terjadi, maka dia tidak mau melakukan. Tidak perlu juga bayar-bayar buzzer, Pak. Daripada anggaran Pertamina untuk bayar buzzer untuk mengendorse anaknya Deddy Corbuzier, lebih baik uangnya untuk mengembalikan kerugian rakyat yang sudah mereka alami, Pak. Saya melihat perilaku insan Pertamina pasca Dirut minta maaf ya sama saja. Contohnya, itu Bu Korsek Pertamina Patraniaga. Kami menyampaikan sesuatu secara resmi bahwa kami akan melakukan sidak fraksi PDI Perjuangan. Tapi ada balasan dari beliau, tidak ada. Mas Mufti, iya, aspirasi dari teman-teman sudah terlalu panjang. Sudah terlalu panjang ya, siap. Okay. Sebentar Bu, saya sedikit lagi, tinggal monggo dituntaskan. Sebentar. Ya, sebentar. Okay. Sampai mana tadi? Nah, jadi maksud kami ada, Pak, harus ada permintaan maaf secara konkret kepada masyarakat. Yang kedua, Pak, tadi Bapak sampaikan bahwa Ramadan sudah dekat, mudik lebaran sudah dekat, begitu. Maka harapan kami Pertalite jumlah stoknya harus ditambah, karena kita tidak tahu apakah masyarakat kepercayaan terhadap Pertamax sudah pulih. Karena kalau tidak, mereka akan menganggap bahwa Pertamax hanya Pertalite yang tidak antri. Maka jangan sampai kemudian nanti di lapangan mereka rela antri, yang kemudian stok Pertalite akhirnya habis, begitu. Kemudian selanjutnya, Pak, saya minta komitmen dari Pak Dirut, berani dan mau tidak untuk input semua pengadaan di e-katalog LKPP, Pak. Karena kalau tidak, ya seperti kata saya tadi, ini hanya keluar dari mulut macan masuk ke kandang buaya. Itu saja, mohon maaf, Pak. Ini bukan soal panjang dan lebar, tapi ini adalah soal nuansa kebatinan rakyat yang harus kami sampaikan di tempat ini. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua poinnya penting.